eh, jangan sekali-kali mengatakan bahwasanya pasangan penghalang rizki, itu namanya suudzon pada Allah, kurang ajar, menyakitkan. Mungkin dulu waktu menikah dengan istri yang pertama itu adalah rizkinya banyak, istrinya meninggal, udah nikah lagi langsung, waduh kamu itu bikin rizki sempit, ini kurang ajar namanya. Oh yang nggak menikah aja juga ada yang kaya tiba-tiba melarat, ada kan? Nah, dia nggak usah dihubung-hubungkan begitu, nyakitkan hati. Ada sebagian begitu loh, ini ada sampai anak-anaknya ngomong, ayah dulu waktu dengan mama rizkinya lancar, setelah mama meninggal ya menikah lagi. Ini berarti ibu baru ini membawa malapetaka, bah ayah. Ini kan kurang ajar pada Allah. Nggak boleh begitu. Atau punya mantu. Apalagi sudah ada percaya dengan urusan hitung-hitungan, mungkin hitungan ini itu gara-gara mantu ini, wah ini betul nih, gara-gara mantu itu, gara-gara istrimu itulah, ini penghalang rizki, istrimu penghalang rizki. Nggak boleh seperti itu. Itu suudzon pada Allah. Jangan sekali-kali begitu, menyakitkan hatinya orang dan juga nuduh Allah, prasangka buruk kepada Allah. Bahkan sebaliknya, istriku insya Allah pembuka rizki, suamiku pembuka rizki. Harus gitu kan, Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, iyakun fuqara yunimullah, nikahnya benar karena Allah, dilapangkan rizkinya nanti. Seperti jangan punya prasangka ya, ini ada betul kayak itu prasangka, mengatakan biasanya gara-gara sudah nyungsep ngomong itu, gara-gara istri, gara-gara dia. Iya kalau memang istrinya jago kredit, memang betul dia bikin nyungsep seperti manusia begitu tuh. Dikit-dikit kredit, itu kan nyeksa itu. Nggak, istri nggak punya masalah, istri nerima, istri ini kok dibilang bikin rizki seret, ini kurang ajar. Nggak boleh ngomong begitu. Jangan sakiti hati orang. Rizki dari Allah kok. Baik, kemudian sebagai seorang suami itu ya, tadi istrinya diajak rujuk nggak mau, asalnya nggak menerima apanya, hasil daripada jualan apa, kelontongan apa, dagang keliling dan sebagainya. Ya perlu dicek kembali apakah betul karena itu, kenapa nggak mau. Memangnya duitnya dagang keliling warnanya pasti sama kan? Nah, atau mungkin masalah, mungkin andanya sendiri mungkin kurang menjaga kehormatan atau bagaimana, kita tidak tahu kok. Kalau dagang keliling bisa saja miliarder kaya raya kok dia. Hanya seberapa banyak dagangan yang dibawakan begitu. Saya tidak ngerti kalau ada orang-orang yang membeda-bedakan begitu itu. Ya, biarpun jualan teh, tapi kalau tehnya sehari adalah 2000 gelas kan jadi duit banyak kan begitulah. Jadi jualnya jual daun, tapi daunnya pakai truk-trukan. Jadi nggak ada yang menjadi rendah. Yang menjadi rendah adalah kita sendiri merendahkan pekerjaan halal. Jual teh, jadi kuli bangunan, halal, bersih. Jangan merasa minder dengan pekerjaan suami, yang penting halal. Baginda Nabi punya putri namanya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Jauh lebih bagus daripada putri kita semua ribuan kali lipat. Mengatakan 1000 kali aja nggak pantas kita ngomong. Kalau Sayyidat Fatimah 1000 kali lipat istri saya, udah lebih dari itu, sangat jauh. Putri baginda Nabi, sangat mulia. Ayo. Menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Ternyata dalam perjalanan ekonominya Imam Ali bukan yang lancar-lancar saja. Sampai suatu ketika Imam Ali pernah bekerja di tempatnya orang nurunkan korma. Kalau di Jawa naik pohon kelapa, karena tidak ada korma. Tapi yang demikian apakah meruntuhkan martabat Sayyidat Fatimah? Tidak. Apakah meruntuhkan martabat Sayyidina Imam Ali? Tidak, sampai hari ini tetap mulia. Kenapa punya suami kerja kuli atau pergi ke sawah merasa gengsi, dagang keliling gengsi? Malu itu kalau suami itu kerjaannya haram, malu kepada Allah. Ini cara berpikirnya harus dirubah. Haram itu menjadikan kita gelisah seperti itu. Kalau halal nggak perlu, wahai para istri. Kebahagiaan bukan dibalik tumpukan uang. Kebahagiaan dibalik di dalam hatimu di saat kamu berurusan dengan pasanganmu. Di rumahmu. Banyak orang kaya berantem terus ada kok. Jangan sampai kefakiran materi kita menjadikan fakir hati beneran. Naudzubillah. Ada orang fakir materi tapi nyungsep betul hatinya. Tamaknya luar biasa. Sehingga kalau bapaknya meninggal dia rebutan kursi patah kaki, itu model-model begitu tuh. Dia nuntut suaminya begini, gengsi suaminya begini, tersiksa hidupnya dia. Sudah fakir, melarat, nyungsep, batinnya juga nyungsep. Tapi di sana ada seorang fakir materi, tapi hatinya kaya.
Abang, yang penting halal. Bahkan kalau suaminya pulang dalam keadaan payah dan tidak membawa uang, abang, kenapa abang cemberut? Apa abang tidak bisa senyum melihat aku sini? Aku belum dapat uang hari ini, sayang. Nggak apa-apa. Ya, gitu indah. Jadi jangan sampai sudah melarat di dunia, melarat di akhirat. Innalillah, marah terus, suaminya marah, nerima duit, nerima tapi sambil cemberut. Gini dok, diambil lagi nih. Segini dok. Ya, ini perempuan model begitu nih. Temu di tong sampah, kembali ke tong sampah. Sama suami kadang-kadang begitu. Merendahkan istri dan sebagainya. Hidup tidak seperti itu. Suami tidak bisa menghargai istri. Baik, kalau permasalahannya tadi, sampai diajak rujuk kembali itu udah perlu Anda koreksi kenapa nggak mau rujuk. Mungkin Anda memang tidak mulia. Seorang laki-laki nggak mulia, sehingga istri Anda, saya tidak bisa melihat kalau tidak langsung ngomong itu. Apakah ini yang nggak benar istrinya atau suaminya? Kalau tanda-tanda istrinya nggak nerima dengan dagangan kelontongan, dagang keliling, ya perlu dicari sebabnya. Bukan karena kelilingnya barangkali. Mungkin yang dijual tidak ada ceritakan di sini. Anda jualan nggak benar atau jualan haram. Saya tidak tahu itu semuanya. Yang jelas seorang istri asalkan suaminya halal, bersih, kerjaan yang diridhoi oleh Allah, kasih motivasi suami. Jangan menjadi perempuan yang matre, hanya duit saja. Akan tapi lihat suamimu adalah memberikan sesuatu yang lebih besar daripada uang, kemesraan, kebahagiaan, urusan pribadi dan seterusnya. Kemudian para suami, jika ternyata istrimu itu kok nggak mau diajak rujuk itu, ya jangan nyalain istrimu. Kamu koreksi dulu. Orang dulu mau kok sekarang nggak mau, itu ada apa? Kan begitu loh. Jangan-jangan Anda memang telah buat sebel banget ya. Sampai istri nggak mau kembali, Anda koreksi diri. Semuanya perlu koreksi diri. Istri perlu koreksi, suami perlu koreksi ini. Nah, makanya kalau pertanyaan model begini kita nggak bisa jawab pasti begitu. Tapi kalau saya bertemu langsung, saya ngomong kepada perempuannya, saya mau istrinya, saya bisa nyimpulkan. Sehingga ini gambarnya begitu ya. Yang jelas jadi suami yang benar, istri yang benar, jangan saling menuntut. Upayakan rizki halal, kemudian jangan menyalahkan pasangan, urusan rizki, nasib, ya, jangan salahkan pasangan ya. Nah, apalagi ini termasuk nih ada hubungannya pertanyaan. Ada kepercayaan dengan dunia perdukunan dan sebagainya ini. Diukur, namamu siapa? Wah, ini namamu tidak jodoh nih. Tidak jodoh kok, sudah menikah namamu tidak jodoh, ini aneh-aneh. Wah, ini kamu apa? Kelahiran Debu Kliwon. Mau ketemu Selasa Legi. Ah, ini nasib nyungsep nih. Wah, ini salah, ini model-model begitu tuh. Nggak boleh begitu tuh. Husnudzon kepada Allah. Sudah menikah, sudah. Jangan pakai hitung-hitungan lagi lalu berprasangka buruk kepada Allah. Dan ini ada loh ya. Gara-gara begitu ya, betul kata Pak orang. Kalau memang anak pertama begini menikah dengan ini jadi masalah. Ada seperti itu, nggak boleh. Yang benar saja problem juga banyak kok, ya kan? Ada orang nggak ada masalah, tiba-tiba ini jodoh secara hitungan benar, nggak saja yang punya hitungan. Bisa nyungsep juga. Nyungsep bukan karena hitungan itu. Kita perlu membangun juga karena banyak suudon. Kemudian juga gara-gara ini, mohon maaf ini. Kenapa kok berantem terus? Karena waktu mengatakan Qabil itu nikah dia gagap. Enggak langsung ini. Ada mitos-mitos yang di masyarakat. Sudah begitu kiainya kiai kejem. Enggak sah, enggak betul, enggak sah. Terlalu serem waktu ngakad ke nikah. Sehingga mau ngakad sudah begitu masyarakatnya kepercayaannya yang menerima nikahnya gagap nanti hidupnya sengsara. Wah, ini sudah kiainya bikin sengsara. Ini model di masyarakat harus kita pahamkan. Nikah sekali itu wajar kalau itu wajar. Kalau lancar banget nih, memang dari dulu pengennya kali ya. Ada kalau gugup itu wajar. Kemudian masalah tertunda sedikit asalkan secara fikih tidak sampai, jangan sampai nggak sah diulang lagi sampai 3 kali. Saya merah menyaksikan akad nikah sampai 3 kali nggak sah gemeteran. Padahal dari awal pun sudah sah. Ya ustadznya kurang wawasan, nih ngerepoti orang. Akhirnya di masyarakat punya keyakinan yang nikahnya anda langsung cer, itu biasanya alamat nikahnya sengsara. Wah, ini kan kacau semuanya ini dari ustadznya. Ustadz belajar yang benar. Akad nikah itu sesuai dengan standar yang paling sah gitu saja, nggak usah pakai maksimal. Orang awam tuh kadang ini. Saya hubungkan kenapa ini? Keyakinan itu loh yang bahaya itu. Ini gara-gara nikahnya dulu loh begitu. Karena laki-lakinya akad nikahnya gagap begitu. Sampai 3 kali itu. 3 kali. Yang bikin 3 kali ustadznya. Sudah benar. Kadang-kadang kita bilang sudah sah. Enggak bu. Astagfirullah. Kemudian ramai lagi. Pernah kejadian terakhir suatu ketika saya mengatakan sudah sah. Oh, ya sudah. Ngangkat suara dia serem banget dia. Ya, sudahlah. Ajib. Ilmunya di mana itu? Ngaji itu. Kerjanya ngeliwat tok itu. Belajar gak bener repot di masyarakat paling lantang suaranya. Nyiksa umat.
Seperti itu, boleh. Nah, kenapa saya hubungkan dengan biasanya gara-gara keyakinan-keyakinan begitu tuh menjadi aneh-aneh di masyarakat. Hidup berantakan gara-gara nikahnya dulu. Hidup berantakan karena bukliwan sama selasa lagi. Hidup berantakan nama jumlah ini nggak ketemu. Hidup berantakan. Mau berbenah kok, suruh berbenah akhlakmu yang baik, sopan santun sama suami. Ini yang perlu dihadirkan. Bukan urusan hitung-hitungan, bukan urusan itu. Baik, semoga baik semuanya. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.